Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk jemaat sekalian. Dan selamat datang dan selamat beribadah di tempat ini. Guna menjamin kenyamanan bersama, mohon telepon genggam atau HP dinonaktifkan atau di silent. Saya undang untuk berdiri dan kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian menikmati kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi kita naikkan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita habiskan ibadah Minggu Raya hari ini. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Dari 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kita angkat satu pujian untuk meresponi introduksi kita pada pagi hari ini, satukan hati kami. Silakan duduk. Hukum kasih dan pengampunan dosa. Hukum kasih sebagai dasar hidup orang beriman terdapat dalam Matius 22 ayat 37 dan 40.
Jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dalam jurang dosa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9 tertulis, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu, marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, beri kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah. Berita anugerah Allah minggu ini terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kita angkat satu pujian untuk berita anugerah ini, Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus,
Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah berdiri dan bersama umat Tuhan dari segala abad dan tempat kita ikrarkan iman kita dengan segenap hati dengan mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kami mengundang untuk anak-anak sekolah minggu maju ke depan bersama dengan guru-gurunya, dan kita akan sama-sama berdoa. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang Maha baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Bapa, kami juga bersyukur pada pagi hari ini kalau kami masih bisa membawa anak-anak kami, cucu-cucu kami ke hadapan-Mu Tuhan. Berkatilah anak-anak ini Tuhan, karena ini adalah milik-Mu Bapa. Kiranya Bapa memberkati anak-anak ini agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang baik. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah mereka juga boleh menguasai dirinya dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pak Pendeta Jeffrey yang akan menyampaikan firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati. Kita angkat satu pujian. Kecaplah dan lihatlah. Oke, tak terukur kasih-Mu. Oh, tak terukur kasih-Mu. Iya, maaf. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku.
Allah Tuhan kami yang kami sembah muliakan dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau memelihara kami, bahkan hari ini kami boleh dikumpulkan, dihimpun di rumah-Mu yang kudus ini untuk duduk di bawah kaki Tuhan dan memuji menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah Tuhan bagi kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan suara Tuhan. Mohon kiranya kami diperlengkapi dengan hikmat akal budi-Mu, baik kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah sama-sama kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang kami baca renungkan bersama pada pagi siang hari ini kami dapat mengerti dengan baik untuk kami hidupi, dan firman itu boleh bersaksi lewat kehidupan kami. Bapa, terima kasih, kami mau arahkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan mau melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Salam sejahtera, salam damai sejahtera dari kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membacanya dari kitab Mazmur 133, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mari kita menyimak, saya membaca untuk kita semua. Demikian kata firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita orang percaya yang selalu membaca, merenungkan dan mengaplikasikan firman dalam keseharian kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, yang beriman teguh kepada Tuhan Yesus, maka kita harus memahami, mengerti dengan benar bahwa segala keberhasilan yang kita rindukan, yang kita ingin capai, maka tentunya didahului dengan rasa taat, rasa takut akan Tuhan, dan kepatuhan. Ini yang menjadi prinsip kehidupan orang percaya yang beriman kepada Tuhan Yesus, bahwa segala sesuatu keberhasilan semuanya datang daripada Tuhan. Dan kita yakin bersama bahwa masing-masing pribadi kita, keluarga maupun bersama dengan jemaat persekutuan, menginginkan dan merindukan satu keberhasilan dalam hidup pribadi, keluarga, dan pelayanan bersama. Dan firman Tuhan ingin menjelaskan bagi kita hari ini bahwa hanya dengan ketaatan dan kepatuhan kepada perintah firman Tuhan, maka segala sesuatu yang kita inginkan untuk terwujud atau keberhasilan yang terjadi di dalam kehidupan kita, kuncinya hanya taat dan patuh kepada perintah firman Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ingin menyampaikan bagi kita hari ini bahwa perwujudan kasih Tuhan akan dinikmati oleh semua orang yang mengasihinya dan yang melakukan setiap perintah firman Tuhan. Jadi umat Tuhan secara bersama-sama harus mau hidup taat dan menuju kepada keberhasilan bersama. Ya.
jangan mau berhasil sendiri. Kita mau saling mendoakan satu dengan yang lain supaya masing-masing kita memperoleh keberhasilan dalam hidup ini. Ya, keberhasilan tidak selalu diukur dengan sesuatu yang membuat hati kita wah, tetapi keberhasilan diukur dengan bagaimana kita menerimanya dengan ucapan syukur dan menikmati dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Allah. Karena ketika kita mau taat kepada Tuhan, menaati segala perintah dan peraturannya, maka yakinkan, percayalah bahwa apapun yang kita rindukan, yang kita angan-angankan, itu akan terwujud, akan berhasil di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi firman Tuhan ingin membawa kita hari ini untuk melihat bahwa umat Tuhan harus hidup taat sesuai dengan perintah Tuhan. Dalam nats pembimbing kita hari ini di dalam 1 Petrus 1 ayat 22 berkata demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Firman Tuhan ini mau menuntun kepada kita, semua orang percaya, kita perhatikan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Kita telah membersihkan hati dan pikiran kita dan taat kepada kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Allah. Firman Allah adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Maka perintahnya selanjutnya adalah sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi firman Tuhan ingin menjelaskan bagi kita, jika kita ada kerukunan, ada cinta kasih di antara kita, maka terciptalah persaudaraan itu sehingga dapat terwujud apa yang kita rindukan, yaitu keberhasilan di dalam hidup. Jadi nggak boleh ada dengki di antara kita. Tidak ada amarah di antara kita. Kalau masih ada di antara kita yang menyimpan amarah, lepaskan pengampunan. Itu jalan satu-satunya untuk kita menikmati damai sejahtera Tuhan dan selanjutnya memperoleh apa yang kita rindukan, yaitu keberhasilan dalam hidup. Sekali lagi saya ingin katakan, keberhasilan dalam hidup adalah bagaimana kita menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita dan menikmatinya dengan damai sejahtera Allah. Ya, selanjutnya saya katakan bahwa keberhasilan dalam hidup bukan apa yang kelihatan wah, tetapi bagaimana kita menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita dan mampu menikmati dengan sukacita damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Tadi ngobrol sedikit di dalam keluarga Bapak Huruf baru jalan-jalan. Ya Pak, yaitu kenikmatan yang Tuhan berikan. Apa kita bilang keberhasilan? Bisa saja. Tetapi yang pasti dinikmati dengan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Gitu ya Pak. Apapun yang kita punya, yang Tuhan berikan, terimalah itu dengan segenap hati, dengan tulus hati. Dan ini firman Tuhan, nats pembimbing ini ingin membawa kita
untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Tidak mengotak-ngotakkan diri kita, tetapi dianggap sama di mata Tuhan. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Tidak ada kepura-puraan. Masih ada yang mengasihi dengan pura-pura hari ini? Jangan. Karena Tuhan dari kekudusan, kemahaagungannya, dari ketinggiannya, kesuciannya, memandang sampai ke lubuk hati kita. Nggak bisa disembunyikan. Saya bisa sembunyikan perasaan saya kalau mungkin saya marah terhadap Ibu Evi, Tante Evi. Kalau dengan saya berpura-pura baik, Tante Evi maaf. Soalnya Tante Evi lihat saya, jadi saya lihat terus. Saya bisa dengan merubah casing saya lemah lembut, tetapi amarah dalam hati tersimpan. Dan Tuhan tahu. Oleh sebab itu, kita harus hidup membangun bersama di dalam satu keluarga Jemaat Persekutuan Gereja Kristen Oikumene Indonesia. Amin. Tadi malam saya pimpin ibadah Natal kampung kami, kampung Kamanga. Kalau Pak Alex kampungnya Sendangan. Dan temanya firman Tuhan nats pembimbing ini. Bahwa Kristus, cinta kasih Kristuslah yang menggerakkan persaudaraan. Jadi kalau nggak ada kasih di antara kita, maka tidak terjadi persekutuan, persaudaraan di tempat ini. Ya. Oleh sebab itu sekali lagi, kalau masih ada yang menyimpan amarah dalam hati di antara kita, lepaskanlah pengampunan dan sampaikan kepada Tuhan supaya nikmati damai sejahtera itu. Kerukunan akan membawa keberhasilan bersama, baik secara pribadi, kelompok jemaat maupun kepada di sekitar masyarakat kita. Di mana kita hadir, di situ kita membawa berkat sukacita. Jadi kerukunan membawa keberhasilan bersama-sama bagi umat Tuhan. Ada satu contoh di dalam Alkitab yang ada kerjasama yang baik dan mencapai satu tujuannya, memenangkan peperangan. Yaitu di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 13, bahwa kerjasama yang mendatangkan keberhasilan, musuhnya dikalahkan. Kita membaca dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Saya baca ya. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat 12.
Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ini adalah satu kerjasama yang baik, yang mendatangkan keberhasilan. Musa memerintahkan Yosua untuk berperang melawan orang Amalek. Musa katakan, pilihlah orang-orang bagi kita untuk berperang melawan orang Amalek. Dan saya akan berdiri di puncak gunung untuk menopang peperangan ini. Tapi kalau kita melihat bahwa penatlah tangan Musa dengan mengangkat tongkatnya, sehingga Harun dan Hur rupanya melihat, memperhatikan. Ini kalau tongkatnya turun, pasukan Yosua terpukul mundur. Tetapi kalau Musa angkat lagi, dia maju lagi, dan pasukan musuhnya mundur. Akhirnya mereka ambil batu, ya. Musa didudukkan di atas batu itu, dan kedua lengannya ditopang oleh Harun dan Hur. Dan sampai matahari terbenam, tongkat kekuatan Allah itu terus terancungkan, dan pasukan Amalek dipukul mundur. Berhasil. Jadi saudara-saudara, dari contoh ini kita ingin melihat bahwa hanya ada dalam kasih persaudaraan, maka segala yang kita rindukan secara khusus di dalam pelayanan jemaat persekutuan di tempat ini akan terwujud dan berhasil hanya oleh karena kerjasama, taat dan patuh kepada perintah Allah, dan kerjasama yang baik, maka menuju kepada suatu kemenangan dan keberhasilan. Amin. Kita harus aminkan Bapak Ibu. Jadi kami pun hamba Tuhan harus mengalami hal seperti itu. Ya. Ada goncangan, ada tantangan, tapi tidak bisa mundur. Karena kita tahu bahwa tongkat Allah ada di pihak kita. Tongkat Allah yang dipegang oleh Musa diacungkan dengan tinggi dan memukul mundur tentara Amalek, dikalahkan, dan pasukan Israel di bawah pimpinan Yosua memperoleh kemenangan. Luar biasa Tuhan kita. Ya, saya beberapa hari ini mungkin badan terlalu naik kali ya. Tensinya naik 170/90. Saya kalau berdiri tiba-tiba puyeng. Udah begitu asam uratnya tinggi lagi. Harus minta ampun sama Tuhan. 13,6 saudara-saudara. Tidak kena di kaki tapi dari lengan sampai di sini. Jadi kalau tidur malam ini ngilu semuanya. Tapi saya tidak mau mundur. Terima kasih Pak Anton dan Ibu Arlin. Terus memberi kontrol. Dan puji Tuhan boleh tadi malam sampai hari ini masih tetap kuat. Ada tongkat Musa, tongkat Allah yang dipegang Musa. Tongkat itu adalah milik kita, orang-orang yang percaya, dan harus mengalahkan peperangan di hadapan kita. Kita tidak boleh kalah atas dunia ini yang menawarkan segala kekhawatiran, ketakutan, bahkan sakit penyakit. Kita harus pegang tongkat Allah, yaitu firman Allah yang menguatkan kita, sehingga kita akan menikmati keberhasilan dalam hidup ini. Ayat 2 dan 3 dalam pembacaan kita hari ini, Mazmur 133 dikatakan demikian. Seperti minyak yang baik di atas kepala, saya ulangi, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tapi kuncinya, ciptakanlah persaudaraan yang baik. Ayat 1.
Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi kalau enggak rukun, jangan berharap embun Hermon turun. Jangan berharap urapan minyak dari kepala Harun kita alami. Urapan minyak dari kepala Harun ke janggut ke jubahnya itu berbicara tentang damai sejahtera kasih Allah. Dan kalau embun dari Gunung Hermon berbicara tentang kebutuhan hidup kita. Ya, Hermon konon saya belum pernah ke sana. Kalau sudah pernah lihat katanya Bukit Hermon ini esnya nggak pernah ada, selalu ada. Jadi dia memberikan kesejukan kepada bukit-bukit yang di bawahnya, yaitu Bukit Sion. Dan konon katanya Bukit Sion itu tanamannya anggurnya paling baik, padahal tandus kelihatannya, tetapi menghasilkan buah anggur yang manis, yang ranum, yang enak dan dinikmati oleh banyak orang. Demikianlah kehidupan kita. Kalau kita mau hidup rukun bersama di dalam Tuhan, terciptalah damai sejahtera itu. Berkat rohani, berkat jasmani menyertai kehidupan kita. Jadi umat percaya atau orang percaya harus menyadari bahwa tanpa ketaatan dan kepatuhan diri sendiri takkan terwujud kebersamaan apalagi persekutuan yang baik di hadapan Tuhan. Tentunya kita berharap bahwa kita semua dalam satu persekutuan jemaat, dalam satu kumpulan persekutuan jemaat persekutuan, merindukan hidup dalam kebersamaan kasih Tuhan. Sehingga kalau berkumpul dalam ibadah ini selalu mengalirkan sukacita. Amin. Iya dong, harus begitu. Kita harus membuat diri kita di mana kita hadir, menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Mudah-mudahan saya hadir ini, ya. Halo Bapak Ibu, berikan senyum. Ya, berikan senyum samping kiri, istri, anak-anak, suami. Ini perintah firman Tuhan, bukan perintah hamba Tuhan. Kalau menikmati persekutuan bersama yang indah dalam jemaat persekutuan. Saya adalah bagian dari jemaat persekutuan. Saya diutus ke jemaat Bahtera Kasih. Dan sudah 9 tahun berjalan. Kalau saya terus setia melayani, 2025 berakhir pengabdian dalam jemaat. Tetapi pengabdian dalam pelayanan tidak boleh berhenti, harus terus dilanjutkan. Hari ini kita sudah dengar firman Tuhan yang membawa kita kepada satu pengertian bahwa hanya kerukunan, persaudaraan, cinta kasih terwujudlah apa yang kita rindukan, yaitu keberhasilan baik secara pribadi, keluarga maupun dalam persekutuan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami muliakan dalam Yesus Kristus, terima kasih telah melawat kami pada pagi siang hari ini. Hamba menyampaikan dengan penuh keterbatasan, biarlah Tuhan sendiri lewat Roh Kudus menolong kami untuk mengerti setiap firman yang kami sudah baca renungkan bersama pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan langsung melanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita satukan hati kita bersama untuk bersyafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Setelah kami boleh dilawat oleh Tuhan lewat perenungan firman, saat tiba ini Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Pertama-tama kami datang berdoa menyerahkan pemerintahan kami Indonesia dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong agar supaya Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama dengan seluruh Menteri Kabinet yang membantu di dalam menjalankan kepemerintahannya
juga TNI Polri sebagai pengayom dan pengaman di negeri kami. Kiranya Tuhan menolong memberkati mereka, menuntun mereka dengan segala hikmat, marifat, akal budi Tuhan, sehingga dengan kebijaksanaan dari Tuhan mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik untuk kepentingan bangsa dan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Kami serahkan pemerintah bangsa kami dalam tangan Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa agar supaya dijauhkan di negeri kami paham-paham radikal yang tidak membawa kebaikan bagi bangsa. Kami percaya Tuhan Engkau punya cara untuk menyelesaikannya. Biarlah Tuhan memakai pemerintahan kami secara khusus untuk kepolisian, untuk mengamankan orang-orang yang memiliki paham radikal. Dan biarlah juga Tuhan Engkau memakai tokoh-tokoh muslim untuk menerangi atau menolong mereka untuk mengerti tentang pengajaran yang benar. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, beberapa daerah yang mengalami bencana alam, kiranya Tuhan menolong agar supaya saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam dapat ditolong oleh kasih Tuhan. Jika ada saudara-saudara kami seiman yang ada di tempat itu, biarlah mereka juga boleh menjadi saluran berkat untuk membawa damai sejahtera di tempat yang mengalami bencana alam. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemulihan sektor ekonomi. Biarlah Tuhan menolong Ibu Menteri Keuangan dan jajarannya agar supaya mereka dengan segala hikmat Allah boleh mengatur perekonomian Indonesia dengan baik. Kami bersyukur lewat pemerintah menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia masih dalam keadaan stabil. Dan kami merindukan ya Tuhan selanjutnya dan seterusnya perekonomian Indonesia stabil bahkan beranjak maju. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami jemaat yang sakit, yang dalam pemulihan. Kami terus berdoa untuk Bapak Denny Nainggolan, Ibu Rosani Harman, Ibu Ana Angkau, Bu Pogyak Ho, Bapak Penatua A.F. Bernard. Bapak di sorga, biarlah Tuhan melawat mereka setiap saat, menolong dan memberkati, memberikan kekuatan dan pengharapan, penghiburan, sehingga saudara-saudara kami, orang tua kami tetap dalam pengharapan kepada Tuhan, percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dalam keterbatasan fisik, orang tua kami masih dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja dalam pelayanan. Berdoa untuk penginjilan-penginjilan yang sedang dilakukan baik di kota, di desa, pelosok negeri Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tuhan sendiri yang menggerakkan para hamba-hambamu untuk pergi menyampaikan berita Injil keselamatan di seluruh penjuru dunia ini. Dan Tuhan yang menguatkan dan memberkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk Sinode Gereja Kristen Ekumene Indonesia yang diketuai oleh Bapak Pendeta Ronald Manalu dan seluruh MPS. Biarlah mereka diberikan hikmat Allah agar supaya boleh memimpin dengan bijaksana daripada Tuhan dan menghasilkan program-program yang membawa jemaat pada kebaikan dan terus menginjil untuk menyampaikan berita keselamatan kepada banyak orang. Kami serahkan Sinode Gereja Kristen Ekumene Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesatian para pelayan Tuhan di Jemaat Persekutuan. Dari Gembala Sidang, Ibu Pendeta Riana, seluruh majelis dan komisi, biarlah kiranya boleh bekerja sama sehati sepikir untuk mencapai kemajuan dan kerinduan keberhasilan di tengah-tengah pelayanan Jemaat Persekutuan. Banyak orang boleh diberkati, umat Tuhan boleh diberkati, dan banyak orang boleh datang kepada Tuhan untuk percaya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat dalam pergumulan ekonomi, keluarga, pekerjaan, dan lain-lain. Biarlah Tuhan sendiri yang melawat, mengerti apa yang menjadi persoalan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkatinya. Kami berdoa untuk jemaat lansia, kiranya tetap dalam kesehatan dalam Tuhan dan tetap semangat di dalam menjalankan kehidupan mereka, sehingga
kasih setia Tuhan mereka tetap alami. Jemaat yang baru berulang tahun, Saudara Rafael Juan Gultom, 16 Januari yang lalu, Bapak Steve Haulusi, 22 Januari hari ini. Kiranya dengan bertambah usia, semakin dekat kepada Tuhan dan semakin giat dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberkati apa yang menjadi tujuan hidup mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, biarlah tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Anak-anak ini biar boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan, dan kelak nanti mereka boleh menjadi alat berkat di tangan Tuhan untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan bagi dunia dan banyak orang. Kami berdoa untuk lingkungan tempat tinggal jemaat, lingkungan gereja di tempat ini, RT 01 RW 06. Kiranya Tuhan yang memberkati. Biarlah kehadiran kami sebagai warga gereja di lingkungan gereja maupun lingkungan rumah kami masing-masing memberi dampak yang baik, bahkan boleh kelihatan nyata jelas kehidupan Kristus dalam kehidupan kami. Orang lain boleh melihatnya dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh rangkaian doa kami pada pagi hari ini. Semuanya kami alaskan atas satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sebagai pemberitahuan, gereja akan mengadakan perbaikan ruang sekolah minggu bagian bawah. Jadi sebelah ruang majelis ini akan diadakan perbaikan, dan untuk diberitahukan kepada jemaat bahwa kotak persembahan pembangunan mulai minggu ini akan digunakan untuk pendanaan tersebut. Sekali lagi, kotak persembahan pembangunan mulai minggu ini akan digunakan untuk pendanaan perbaikan ruang sekolah minggu. Terima kasih atas partisipasi jemaat sekalian. Sambil kita memberikan persembahan yang dimulai dari sebelah sisi kanan saya, dilanjutkan seterusnya sampai selesai, kita memuji kecaplah dan lihatlah. Silakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
dalam doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena mendapat kesempatan untuk membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur hati kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah dan jadikanlah semua ini sebagai saluran berkat dalam pelayanan gereja-Mu. Demi kebesaran kerajaan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk. Tambahan warta untuk 22 Januari 2023 sebagai berikut. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Jeffrey Ratu STH untuk pelayanannya. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Selanjutnya, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama kami di sini? Boleh berdiri. Ya, ini ya ada jemaat yang baru pertama. Selamat datang Ibu, kami ucapkan selamat beribadah. Jangan lupa minggu depan datang lagi. Tuhan memberkati Ibu. Selanjutnya ibadah Minggu sore atau ibadah Nuansa Muda akan dilaksanakan tanggal 29 Januari 2023 pukul 17 di Gereja Persekutuan dan akan dilayani oleh Pendeta Riana Manjadewi. Kotak persembahan bagian sebelah kiri jemaat khusus dipergunakan untuk perpuluhan. Sebelah kiri ini ya, sebelah kiri sebelah sini akan digunakan untuk sebagai wadah perpuluhan yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Saudara. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan dapat memasukkan ke kotak di depan. Bagi jemaat yang ingin mengadakan ibadah syukur atau ibadah keluarga dapat menghubungi majelis jemaat. Lalu sakramen baptisan akan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilakan mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Lalu pemberitahuan di sekolah minggu akan diedarkan 2 kantong. Yang 1 kantong untuk menunjang kegiatan outdoor ya. 1 kantong untuk menunjang kegiatan sekolah minggu, jadi kegiatan di luar sepertinya ya Mbak ya. Untuk kegiatan di luar, yang 1 untuk gereja. Dan yang terakhir, sinode mengundang pemuda-pemudi sekalian untuk ibadah bersama di GKOI Pengutusan Pondok Kopi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari pukul 16.30. Jadi kalau yang ingin berangkat bareng dari gereja, kumpul jam 4 di gereja untuk kita bersama-sama berangkat ke GKOI Pengutusan dan ikut ibadah jam 16.30. Bapak Ibu sekalian dimohon untuk mengingatkan ataupun mendorong putra-putrinya untuk ikut ibadah bersama di GKOI Pengutusan. Demikian tambahan warta. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi siang hari ini, mari kita bersama-sama berdiri dan menyanyikan lagu Yesus Ajaib, Tuhanku Ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib,
ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Silakan bersatu dulu. Kami undang jemaat untuk kita bersama-sama bersalaman ke depan.